Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah dan keterima di PTN Pilihan Pertama. Nah, kembali lagi kita akan bahas ini materi yang udah di-request oleh salah satu dari kalian di kolom komentar beberapa hari yang lalu, beberapa video sebelumnya. Itu ada yang request tentang garis-garis ya, tentang persamaan garis, tentang pertigasamaan garis, tentang gradien. Nah, gimana cara penyelesaian soal-soal ini? Langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita eksekusi soal-soal ini ya, bro ya. Ini full English semua, 20 soal ini. Dari yang pertama kita baca dulu. Ini artinya, slope itu artinya gradien. Jadi ini gradien dari garis yang melalui titik-titik 1,0 dan 2,4 adalah gitu kan. Jadi ini nyari gradien dari dua titik. Ingat bro, kalau gradien dua titik, gradien 2 titik itu rumusnya adalah apa bro? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X bro. Kalau di bahasa Inggris, mencari gradien itu bisa dikatakan rise gitu, kenaikan dibagi run, dibagi yang larinya apa ya? Yang datarnya gitu. Jadi yang tinggi bagi yang datar. Itu istilah di English ya, di English gitu. Rise dibagi run, atau rise itu selisih dari Y, run itu selisih dari X gitu. Sama aja dengan yang Y2 min 1 per X2 min X1. So, jadi harus konsisten, harus di koma. Seandainya ini X1 Y1, berarti ini X2 Y2 gitu bro. Ya udah, masukin aja ke sini bro. Jadi M-nya akan sama dengan diganti 4 dikurang 0 per 2 dikurang 1. Jadi M-nya sama dengan 4 per 1. Sehingga gradiennya sama dengan 4. So easy. Jadi jawabannya yang A. Gitu bro ya. Ingat rumus gradien di kelas 8. Itu di nomor 1. Di nomor 2 masih sama pertanyaannya tentang gradien, tentang slope. Gradien dari garis yang digambar itu apa gitu. Nah, kalau ada kayak gini, titiknya ini kan kita nggak tahu berapa titiknya ya. Jadi ini bisa digaris gini. Dibuat segitiga aja bro. Nah, ini kan yang jelas. Yang ini 0,0 aja, di sini 0,0 gitu. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti ini minus 3. Ya kan? Kalau ke atasnya 1, 2, berarti ini 2. Ingat, rise bagi run, yang perubahan tinggi dibagi perubahan yang datar. Perubahan tingginya berapa? 2. Perubahan datarnya berapa? 3. Berarti 2 bagi 3. Nah, yang mana itu ada 2? Ada yang minus 2 per 3, ada yang positif 2 per 3. Sekarang gini bro. Secara umum bro, gini bro. Secara umum, gradien garis, gambar garis itu ada 3 jenis bro. Ya, yang pertama gambarnya bisa gini, bisa saya kasih panah ya, oke. Bisa begini, nggak dikasih panah nggak apa-apa lah. Bisa begini, atau begini. Ada 4. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ingat, kita kan nulis dari kiri ke kanan, berarti ngelihatnya dari kiri ke kanan. Lihat dari kiri ke kanan, karena kita nulisnya dari kiri ke kanan ya, ingat ya. Bukan orang Arab. Orang Arab dari kanan ke kiri. Orang Thailand tuh dari mana ya? Nggak tahu lah, orang Thailand tulisannya nggak tahu ya. Nah, berarti kalau naik, ini kan naik disebutnya. Ini turun. Ini datar. Ini apa ini disebutnya? Oke lah, ini apalah ya, tegak gitu ya, ini tegak gitu. Nah, yang naik gradiennya pasti positif bro. Kemiringannya pasti positif, slope-nya pasti positif. Slope positif kalau di English disebutnya. Nanti kalau ada istilah bahasa Inggris, sifat ini apa gitu. Ya kalau naik ya positif gitu. Gradiennya positif. Kali ini negatif, turun. Karena dari kiri ke kanan kita ngelihatnya. Kali ini datar gradiennya 0. Nah, kalau tegak gradiennya berapa? Ayo. Kalau tegak gradiennya tak ada. Tak ada. Bukan tak hingga ya, tak ada gitu. Tidak ada. Gitu. Bukan tak hingga ya. Kalau tak hingga itu mendekati 0.
Kalau ini 0, penyebutnya 0. Kalau dibagi 0 error. Kalau dibagi 0 error. Tapi kalau dalam limit, kenapa hasilnya tak hingga? Karena mendekati 0, nggak pas di 0. Kalau pas di 0 error. Kalau mendekati 0 ada hasilnya. Kalau 0,000001 gitu. 1 dibagi 0,000001. Berapa itu tadi ya? Ya 1 juta mungkin ya, karena saya sebutin tadi mungkin ada 6 gitu. Dan 1 dibagi 0,000001, 1 juta. Semakin mendekati 0, angkanya semakin besar. Itu kenapa disebutnya tak hingga. Kalau mendekati 0 gitu. Tapi kalau pas di 0 nggak ada, undefined, tak terdefinisi, tidak ada. Jadi ini kalau ini kan delta x-nya dia 0, nggak ada perubahan di x-nya. Jadi tegak, tidak ada gradien gitu. Nah, jadi ada 3 bentuk ya. Ingat, kalau misalkan nanti ketemu salah satu dari ini, kalian bisa ngebedain. Kalian bisa main tebak-tebakan bahkan gitu. Ya kan, bisa main tebak-tebakan dari keempatnya ini. Jadi kalau nanti ketahuan gambarnya itu naik dari kiri ke kanan seperti di soal nomor 2, pasti positif. Berarti bukan B, bukan D. Gitu, antara A atau C gitu. Kalau main tebak-tebakan. Ya udah, perubahan yang tegaknya berapa? Perubahan tegaknya 2. Perubahan tegak 2, perubahan datarnya 3. Sehingga 2/3 langsung. Kalau mau pakai rumus yang ini pun sama. Kalau mau pakai rumus yang Y2-1, berarti ini disimbolkan, ini titiknya 0,2, yang ini disimbolkan titiknya negatif 3,0 X, Y-nya. Kalau mau pakai rumus itu, fine-fine aja, no problemo, hasilnya sama. Gitu bro ya, bisa ngebedain ya. Kalau dia naik, positif, turun, negatif, datar, 0, tegak, nggak punya gradien. Oke, mantap. Next. Di nomor 3. Di nomor 3, ini kita baca, which of the following is true for the equation itu. Y sama dengan 4X min 2. Oke bro, gini bro. Kalau ada persamaan garis, jadi kalau ada garis, Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya itu gradien atau kemiringan. Ya kan? Atau slope tadi kan kalau di bahasa Inggris ya. Nah, C-nya itu konstanta, atau kalau dalam bentuk di bahasa Inggris disebutnya bentuk apa ya itu? Bentuk intercept, konstanta. Nah, C-nya itu intercept terhadap sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Kalau bentuknya seperti ini. Tuh. Nih inget ya. Jadi M-nya itu yang di koefisien X itu gradien, C-nya konstanta itu sebagai intercept terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y. So, berdasarkan teori ini, maka slope-nya adalah 4, ini salah, slope-nya 4, intercept-nya adalah negatif 2 intercept-nya. Tuh, negatif 2. So, jawabannya C. Gitu ya. Intercept-nya negatif 2. Gitu. Ini negatif 2. Kalau di sini plus 5, ya intercept-nya positif 5. Gitu. Oke bro, mantap kan? Next aja langsung, easy. Nomor 4. What is the slope of the line? Gitu. 2x ini kurang off-nya ya. 2x min 3y sama dengan 8. Oke. Caranya mencari gradien, kalau seperti ini bisa menggunakan yang ini, yang di samping, yang di nomor 3. Caranya, ya kita buat dalam bentuk seperti itu. Sehingga 2x min 3y sama dengan 8 itu bisa ditulis negatif 3y, yang y-nya sisain di sebelah kiri, yang bukan y pindahin ke kanan semua. Berarti 2x-nya pindah ke kanan, jadi berapa bro? Min 2x kan? Min 2x ini 8-nya tetap positif, jadi positif 8. Sehingga y sama dengan dibagi negatif 3 kan? Habis itu kita bagi dengan negatif 3 gitu. Bagi dengan negatif 3. Kalau ini tadi kan dipindahin ya 2x-nya gitu. Atau dikurang 2x sama aja. So, kalau dibagi dengan negatif 3, jadinya negatif 2 dibagi negatif 3, positif 2/3x. Ya kan bro? Minus 8/3. Nah, udah dalam bentuk seperti yang di sebelah kiri, yang di nomor 3 itu. Berarti ini yang disebut gradiennya. Ini gradiennya gitu. Jadi gradiennya berapa bro? 2/3. Kalau pertanyaan saya intercept sumbu Y berapa? Intercept sumbu Y berarti ini intercept sumbu Y gitu. Easy kan bro ya? Easy lah gitu, intercept Y. Berarti jawabannya tadi A, masih easy. Kalau mau rumus super easy-nya, saya sih nggak menyarankan ya, karena ada beberapa anak
yang ketipu, teman kalian yang ketipu, untuk rumus super easy yang gini, AX plus BY sama dengan C, M-nya sama dengan negatif A per B, ini walaupun dia hafal di luar kepala rumus super easy-nya ini, tapi dia kadang-kadang ketipu gitu. Salah satu dari teman kalian kadang-kadang ketipu. Kenapa bisa ketipu? Karena saat X sama Y-nya ditukar, dia bisa salah gitu. Jadi dia tuh dalam pikirannya A itu selalu yang di kiri, B selalu yang di kanannya gitu. Padahal enggak. A itu ngikutin koefisien X, B-nya ngikutin koefisien Y. Jadi walaupun Y-nya ditaruh di depan X, harusnya tetap bisa gitu. Kalau inget apa yang disebut A, apa yang disebut B. Gitu ya. Ya, apa namanya, pilihan aja ini pilihan gitu. Hasilnya sama aja kok. Hasilnya sama aja 2/3. Next aja di nomor 5. Oke bro, sampai nomor 5 sekarang bro ya. Langsung di nomor 5 ini diketahui berapa garis itu ini. Manakah garis di atas yang paralel, yang sejajar. Jadi paralel itu sejajar bro. Rangkaian paralel itu rangkaian yang sejajar gitu ya. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan, tapi nggak tahu tuh, nggak ditranslate ya. Ya wes, sejajar itu inget. Sejajar, garis sejajar itu gradiennya sama, kemiringannya sama. Ya kan, gradien kan nama lain kemiringan. Iyalah, kalau digambarkan gini, miringnya kan sama tuh kemiringannya. Nggak bakal pernah bertemu. Jadi M1 akan sama dengan M2 bro. Itu gradien yang sejajar. Tuh, kalau tegak lurus nanti deh. Tegak lurus itu hasil kali gradiennya negatif 1. Nah ini bro, kita cari gradien masing-masing deh gitu. Dengan rumus yang di atas tadi boleh. Berarti ini Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Gradiennya sama dengan negatif 2 gitu ya. M1 anggap aja ya. Ini M1 nya sama dengan negatif 2. Nah yang kedua langsung aja saya tulis gradiennya aja deh ya. Ini M2 nya juga sama dengan 2. Oh 2 bukan negatif 2 ya. Oke. Nah yang kesini yang ketiga itu M3 nya berapa ya? Langsung aja ya. Negatif 1/2 gitu. Nih M3 nya. Nah sekarang M4 nya berapa bro? M4 nya sini. M4 nya sama dengan, langsung aja, min A per B itu pakai itu negatif 10/5. Berarti negatif 2. Mana yang sama? Yang sama berarti 1 dan 4 bro. 1 dan 4. Ya wis. Yang mana itu negatif 2 dan negatif 2 kan ini. Jadi 1 dan 4 tuh yang C. Cincai lah ya, easy ya. Easy sekali, mantap. Nah ingat itu kalau sejajar. Kalau sejajar itu gradiennya sama, sejajar. Kalau tegak lurus itu tegak lurus gini lambangnya. Hasil kali gradiennya M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Atau M1 sama dengan negatif 1/M2. Itu kalau tegak lurus gitu. Tuh ya bro ya, ingat ya, ini materi kelas 8 tuh, dipakai terus. Oke, easy, mantap. Next di nomor 6. Oke, langsung di nomor 6 kita bro. Nomor 6 kita baca soalnya. What is the equation of the line that has a slope of 4 and pass through the point? Oke, jadi ini mencari persamaan garis yang mempunyai gradien 4 dan melalui 3, negatif 10. Oke, gini bro. Jadi, persamaan garis kalau diketahui gradien dengan gradien M melalui X1 dan Y1 itu gradiennya apa bro? Masih ingat nggak? Persamaan garisnya apa bro? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu kan bro? Masih ingat ya kelas 8 nih. Oh, masukin aja lah, easy nih, cincai. So, jadinya Y dikurang negatif 10, ya kan? Ini Y1 nya sama dengan gradiennya tadi 4 dikali X min 3. Jadinya Y plus 10 ya kan bro? Dikaliin sama dengan 4X, 4 kali negatif 3 min 12, negatif 12. Dibuat kayak mana? Oh, dibuat kayak gitu. Berarti ini Y sama dengan 4X min 12 min 10. Y sama dengan 4X min 22. Jawabannya adalah yang A. Masih easy, ya kan? Easy banget ya bro ya. Oke, nah ada cara simple yang lain. Karena kita tahu tadi kalau gradiennya 4, maka di sini ya wajib 4. Tuh, ada 3 pilihan. Berarti ini salah,
Gitu kan? Cara lainnya gitu. Terus, masukin aja X-nya diganti 3, Y-nya diganti min 10. Mana yang kiri sama kanannya sama? Gitu aja. Yang A, Y-nya diganti min 10 sama dengan 4, X-nya diganti 3, 4 kali 3, 12. 12 dikurang 22 berapa? 12 dikurang 22, min 10 juga. Jadi kiri dan kanan sama, berarti jelas yang A terbukti. Mantap. Next, nomor 7. Easy lah. Nomor 7 kita baca soalnya nih bro. Find an equation that is perpendicular. Perpendicular ingat tegak lurus. Perpendicular itu tegak lurus. To the equation itu dan melalui titik 4,2. Nah caranya lagi-lagi, teori tadi udah ya sejajar ya. Gradien dua garis sejajar itu kan sama. Kalau saling tegak lurus, kalau gradien tegak lurus, gradien garis yang tegak lurus, ini lambang tegak lurus, itu M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Atau M2 itu sama dengan negatif 1 per M1. Itu ketentuan garis, dua gradien garis yang saling tegak lurus. Perpendikular, tegak lurus. Nah, gradien garis 1 ini M1-nya berapa? M1-nya negatif 2 kan? Karena M1 sama dengan negatif 2, maka M2-nya berapa bro? Maka M2-nya sama dengan negatif 1 per min 2 atau sama dengan setengah. Ya kan? Mana yang gradiennya setengah? Ini setengah, ini setengah. Berarti bukan C, bukan A. Gitu kan tadi kan. Kalau Y sama dengan itu kan koefisien X itu kan sebagai gradien. Ya wes, habis itu dimasukin aja 4,2. Mana yang kiri dan kanannya sama. X-nya diganti 4, Y-nya diganti 2. Coba yang B. 2 sama dengan setengah kali 4. Setengah kali 4 berapa? 2 juga. 2 tambah 2, 4. Nggak sama kiri dan kanan, berarti salah. Jadi jawabannya yang ini tadi salah. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Easy ya, masih easy banget. Cocok, karena 2 sama dengan setengah kali 4. Cocok, 2 sama dengan 2. Gitu ya. Atau mau konsepnya ya kayak di sebelah ini tadi. Konsepnya kayak di sebelah kirinya tadi gitu. Konsepnya ya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Masukin aja bro. Berarti Y min 2 sama dengan M-nya. M-nya tadi berapa? M-nya tadi setengah ya. Setengah, karena ini kan setengah gitu. Dikali X min 4 gitu. Berarti Y min 2 sama dengan setengah X dikurang 2 gitu. Ya wis, min 2, negatif 2 kan batal ini, ya kan? Atau habis 0, sehingga dapat Y sama dengan setengah X. Dapat tuh. Sama aja kan? Gitu. Easy kan? Easy sekali, mantap. Next. Nomor 8. What is the equation for a line which pass through points itu min 1,2 dan 1,4? Kalau konsepnya gini bro. Konsepnya persamaan garis melalui dua titik itu rumusnya apa bro? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ingat, X1, Y1 itu titik yang diketahui. Yang penting konsisten aja gitu. Ini X1, ini Y1, istiqomah tadi ya. Ini X2, ini Y2. Masukin aja ke rumus ini, nanti dapat. Kali-kali silang nanti dapat. Atau masukin aja ke opsi. Mana yang cocok, kiri dan kanan sama kayak tadi gitu. Masukin aja nih, misalkan negatif 1,2. X-nya diganti negatif 1, Y-nya diganti 2. Coba opsi A. 2 gitu kan. Kita cek ya, cek opsi gitu. Cek opsi yang A kita cek berarti 2 sama dengan negatif 1 tambah 2. Salah berarti yang A. Karena ini 3, ini 2. Salah. B coba. B itu 2 sama dengan negatif 1 tambah 3. Cocok, ya kan? Kita ganti 1,4 sekarang. Berarti 4 sama dengan 1 tambah 3. Oh, cocok. Gitu. Berarti jawabannya B.
Gitu kan ya? Harus dua-duanya benar. Jangan cepat puas hanya satu titik aja terus nyoret B. Jangan, cek satunya juga. Karena bisa jadi salah. Gitu. Oke bro? Gitu ya bro ya? Jangan buru-buru ya. Cek semuanya juga gitu. Ini kan tadi ini dicek untuk negatif 1,2. Ini dicek untuk 1,4 gitu. Ingat. Next di nomor 9. Oke. Di nomor 9 gini bro. Gambar dari garis Y sama dengan 6-2X. Teori yang di nomor berapa tadi ya? Yang kalau ada grafik Y sama dengan MX plus C, M-nya itu gradien atau naik sama turunnya tadi kan ya. Gradien tadi kan naik atau turunnya. Gitu. Nah, C-nya itu intercept terhadap sumbu Y. Titik potong sama sumbu Y. C-nya itu. C-nya titik potong sumbu Y. Nah, sekarang gini bro, lihat di persamaan garisnya. Persamaan garisnya ini M-nya sama dengan negatif 2. Ini gradiennya negatif 2. M-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 kan berarti turun. Ya kan? Cari yang turun. Ini naik salah. Ini naik salah. Ingat, kita ngelihatnya dari kiri ke kanan ya, karena nulisnya dari kiri ke kanan. Naik salah. Yang dicari yang turun, ini naik salah. Antara A atau C. Sekarang intercept-nya dengan sumbu Y berapa? Intercept dengan sumbu Y di 6. Yang mana di 6? Ah, ini 0,6. Ini 0,6. Ada 2. Ada 2 aja loh. Yang mana? Ya kan? Ini 0,6, ini 0,6. Nah, habis itu gunanya titik lainnya, bro. Itu gunanya titik lainnya. Kalau yang 0,6 cuman satu opsi, ya itu pasti benar. Itu absolut. Itu pasti benar. Tapi, kalau ada 2 seperti ini, A dan C, itu baru gunanya titik lainnya. Kita ganti X-nya dengan 3. Apakah hasil Y-nya 0? Coba yang sini ya. Berarti ini diganti 0. 0 sama dengan 6 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Jadi cocok yang A berarti. Gitu bro ya. Tuh, cara aslinya boleh pakai yang itu tadi ya nyari titik potong ya. X di misalnya 0, jadi misalnya 0 lama lah, sama aja kayak gitu. Tahu lah ya. Next di nomor 6. With nomor 10 maksudnya ya. With all the following points lie. Nah, lie ini bukan bohong loh ya. Lie di sini itu terletak. Tuh, terletak gitu. Ya, bisa dua arti, bisa bohong juga ya. On a graph of the equation itu. Ya, masukin kayak tadi. Mana yang sama dengan kiri dan kanannya sama. Hasil kiri dan kanannya sama. Coba ini 2, negatif 1, opsi A. Dimasukin ke situ. Berarti pakai yang biru ya. Berarti A 2 dikali 2, ya kan X-nya, sama dengan 6 dikurang 3 kali negatif 1. 4 sama dengan 9. No, big no. Salah. Yang B itu 2 kali negatif 1 sama dengan 6 dikurang 3 kali 2. 2 kali negatif 1, negatif 2 sama dengan 6 dikurang 6, 0. No. Yang C 2 kali 6 sama dengan 6 dikurang 3 kali negatif 2. 12 sama dengan 12 juga. Oh, cocok. Ya udah. C. Easy ya, mantap kan? Next aja, bro. Di nomor 11. Diketahui garis melalui 2 titik ya, A dan B. A-nya negatif 2,1, B-nya 1,4. Tentukan manakah titik yang mungkin yang juga dilalui oleh garis yang sama. Titik-titik ini mana juga yang dilalui oleh garis yang sama. Bisa dicari persamaan garisnya, baru dicek satu-satu. Nyari persamaan garisnya pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Itu bisa. Atau lihat aja ini. Ini kan negatif 2 ke 1 itu naik 3, nambah 3. Selisih 3 lah ini antara X sama Y. Ini juga gitu. Ini kan selisih 3 kan bro ya. 1 ke 4 selisih 3.
Mana yang selisih 3? Ini cocok. Selisih 3. Kalau 1 benar, 3 pasti benar kan? Iya, 3 pasti benar. Apakah 2 benar? Kalau 2 salah, 4 pasti salah toh. Kalau udah 1 sama 3 benar loh ya. Ini enggak. Itu juga enggak. Ya wes, 1 dan 3 itu B. Easy kan? Kalau mau konsepnya gini. Kalau konsepnya saya tulisin bawahnya. Kalau konsepnya, cari persamaan garisnya menggunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 gitu. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah ini, kalau udah ketemu persamaan garisnya, nih, ya kan, dapat PG persamaan garisnya. Lalu cek gitu. Ini gini deh. Lalu cek titik 1, 2, 3, 4 itu. 1, 2, 3, 4-nya gitu. Mana yang sebelah kiri sama sebelah kanan sama kayak gini. Kayak di nomor 10 tadi. Gitu ya. Itu kalau cara konsepnya. Mantap kan? Easy ya. Kalian bisa cobain. Next di nomor 12. Nomor 12 langsung. Sebuah titik negatif 3,5 terletak di garis L dan sejajar ke garis 2x plus 3y sama dengan 14. Determine which possible points is also through the same line. Tentukan manakah titik yang dilalui oleh garis yang sama. Garis yang sama tuh garis L ya. Ini garis L. Garis L maksudnya. Itu kan ngomongin garis L tadi. Ya wes. Mau nggak mau, kita harus nyari garis L-nya. Garis L-nya paralel. Kalau paralel itu gradiennya sama. Kalau gradiennya sama, itu hubungan antara koefisien X dan koefisien Y-nya sama. Jadi, dua garis sejajar itu bisa ditulis gini, bro. Sejajar. Nih, ini penting banget nih, dua garis sejajar itu bisa ditulis. Kalau yang satu itu AX plus BY sama dengan C, maka yang satunya pasti AX plus BY sama dengan terserah. Sama dengan K. Nah itu dua garis sejajar, bro. Nih, ini penting banget nih. Ini rumus Charcep Deking, cara easy, super easy gitu. Nah ini dia. Gitu. Nih dua garis sejajar. So, berdasarkan itu, maka ya wes, apa? Ya wes, berarti ini garis L-nya. L-nya jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan something gitu. Nah, something-nya ini kita cari. Cari dari mana? Dari kita ganti X sama Y-nya negatif 3,5, bro. Berarti ini 2 dikali negatif 3 ditambah 3 kali 5. Berapa itu? Negatif 6 ditambah 15. Sama dengan 9. Nah, ini 9. Sama dengan 9. Itu garis L. Jadi, L-nya itu. Jadi L-nya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Cek opsi ABCD. Baru kemudian cek opsi gitu ke garis L. Ke situ. Ke garis itu. Ya wes, coba 2,5. 2,5 dimasukin. Apakah sama kiri sama kanan kayak di nomor sebelumnya? 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 5, 15. 4 tambah 15 bukan 9, tapi 19. Salah dong, no dong ya. Terus lagi yang, kalau satu salah, 3 pasti salah dong, nggak usah dicek. Kalau 2 benar, 4 pasti benar ya kalau kasus kayak gini ya. Kita cek yang 2. 2 kali negatif 5, negatif 10 ditambah 3 kali 1, 3. Negatif 10 tambah 3, negatif 7. Nggak sama kiri sama kanan, berarti salah. 2 salah. Nah ini 4 wajib benar, kalau 4 nggak benar berarti nggak ada jawaban. Kita cek. 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 1, 3. 6 tambah 3, 9. Oh, cocok. Berarti jawabannya 4 saja. 4 saja E. D, donat. Tuh, easy kan? Mantap ya. Cobain satu-satu. Oke, gitu caranya di nomor 12. Next, di nomor 13 aja langsung, bro. Nomor 13 ini, the equation of line L is 6x plus 5y sama dengan 3, dan garis line key itu 5x sama dengan 6y. Manakah pernyataan dari sini yang benar? Oke, gini bro. Ini menggunakan teori yang di nomor 12 itu yang udah kita bahas ya. Di nomor 13 ini kan ada
6X plus 5Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua itu kita bisa bikin 5X sama dengan 6Y. Atau ini kan bisa ditulis Y, yang kedua ini Y sama dengan bagi aja ya, 5 per 6X. Nah, gradien garis kedua itu udah kelihatan, yaitu 5 per 6. Sekarang kita cari gradien garis 1. Karena hubungan dua garis itu dilihat dari gradien ya. Oke, kita lihat gradien garis 1 ini berarti 5Y sama dengan negatif 6X ditambah 3, berarti Y sama dengan negatif 6 per 5X ditambah 3. Sehingga M1-nya sama dengan negatif 6 per 5. Nah, apa hubungannya ini sama ini? Ternyata M2 itu negatif 1 per M1, ya kan? Jadi kalau dikali atau dibalik dikali negatif hasilnya ini. Kalau seperti itu artinya dia tegak lurus gitu. Atau kalau dikalikan sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan min 1, ya kan? Jadi itu perpendikular. Dua garisnya adalah perpendikular D. Gitu bro ya, easy ya, masih easy. Tuh, mantap lah. Next di nomor 14. Persamaan garis L itu dan persamaan garis Q itu, manakah dari pernyataan ini yang benar? Oke. Nah, gini bro. Ini kan tentang solusi garis ya. Solusi garis itu satu atau banyak atau nggak ada. Ya, jadi cuma satu atau banyak atau sama sekali nggak ada. 0. Berarti yang salah, pasti salah. Itu ini. Kenapa bisa begitu? Karena gini bro. Garis itu cuman ada 3 kemungkinan yang saya sebutin tadi ya. Ini satu solusi. Ini one solution. Gitu kalau kayak gini. Atau gini. Ini no solution. Sejajar itu tidak punya titik potong, berarti nggak ada solusi, nggak ada solusi sejajar. Atau seperti ini, berimpit. Nah, berimpit gini, jadi dua garis jadi satu. Ini infinite solution, banyak tak hingga solusinya. Solution, nah gitu deh. Nah, one solution itu bisa dieliminasi. One solution tuh bisa dieliminasi. Gitu deh ya. No solution yang sejajar tadi. No solution yang sejajar tadi yang di nomor berapa tadi ya? 12 apa 12. Nah, ini gini. Jadi kalau no solution tuh kasusnya gini. Kalau AX plus BY sama dengan C dengan AX plus BY sama dengan K. Nah, itu. Jadi itu no solution kalau kayak gini. Gitu. Ini teorinya. Kalau infinite solution tuh gini loh bro. Misalkan ya, ini ada infinite solution tuh kasusnya ketika 2x plus 3y sama dengan 10 gitu. Yang ini misalkan 4x ditambah 6y sama dengan 20. Ya ini infinite solution dong, sama garisnya, ya kan? Garisnya sama persis. Cuma didobelin atau dikecilin gitu. Garisnya sama persis. Kalau ini no solution, kasusnya dalam kehidupan. Misalkan gini. Si Raisa misalkan ya. Si Raisa itu beli 3 gula pasir dan 2 kopi itu dengan harga 10.000. Itu si Raisa. Besoknya itu Isyana beli 3 gula pasir dan 2 kopi juga, tapi harganya lain. Harganya jadi 12.000. Lah, berapa harga gula sama harga pasir? Ya nggak ada dong, nggak bisa dicari dong. Salah si penjual kalau kayak gitu. Barangnya sama, tapi jumlahnya berbeda, jumlah harganya berbeda. Ya nggak bisa dicari harga gula sama harga pasirnya, salah si penjual gitu kan. Itu bro ya. Ya nggak salah sepenuhnya si penjual sih, bisa aja harganya naik gitu ya. Ya maksudnya ya gitulah ya, tahu kalian kan. Gimana kenapa nggak punya solusi gitu. Jadi penyelesaiannya kayak mana nih? Kita lihat dulu. Kalau bisa dieliminasi berarti punya satu solusi. Kalau enggak, kalau sejajar kasusnya kalau kayak gini itu no solution. Kalau sama persis tapi beda di cuman dikali lipatnya gitu, itu infinite solution. Nah, coba kita lihat ya dulu. Ini yang persamaan garis kedua.
yang saya lingkarin hijau, itu kan kalau dikali silang jadinya apa bro? 2Y sama dengan negatif 3Y kan? Baru pindah ruas. Berarti kalau dipindah ruas sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 0. Oh, ternyata bukan 2 kali lipatnya, bukan itu. Ternyata sejajar, ini sama. Cuman beda di konstantanya doang. Berarti dia no solution. Gitu. Gimana? Mantap kan? Easy ya. Kalau udah tahu teorinya bisa ngerjain kayak gitu. Oke bro. Next. Di nomor 15. Oke, langsung aja di nomor 15 ya, kita sampai nomor 15 ini udah mulai ke ketidaksamaan, udah mulai ke arsir-arsiran. Nah, kita baca dulu bro. Yang di nomor 15 ini bro. Nomor 15 ini pertanyaannya, what will the graph ini look like? Gitu. Ya wes, ini ada tanda sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengan, garisnya itu tebal atau solid. Jadi dia solid pasti, solid line. Gitu bro. Bukan dash, bukan putus-putus, bukan. Jadi yang solid, yang solid antara B, D, gitu kan. Nah, yang mana arsirannya? Arsirannya kemana gitu. Yowes, sekarang gini bro. Sekarang, kalau nyari arsirannya, berarti kita lihat dulu gambarannya seperti apa gitu. Ini garisnya, kan gradiennya ini kan pasti turun. Ini pasti turun. Garisnya kenapa? Karena negatif. Terus ini intercept dengan sumbu Y interceptnya di 2. Ya kan? Y interceptnya di 2. Berarti memotong sumbu Y di 2 dan dia turun. Nah, turun kan gini dari kiri ke kanan kan gambarnya. Nah, gitu, bro. Nah, ini berapa di sini? Kalau mencari titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0, bro. Y-nya dibuat 0. Berarti kalau Y-nya 0, jadinya gimana? Jadi 0 sama dengan negatif 3X ditambah 2. Pakai sama dengan dulu aja ya. Berarti 3X sama dengan 2, X-nya sama dengan 2/3. Jadi kalau ini dicari, ini tuh 2/3 bro. Gitu. Tapi nggak dicari nggak apa-apa. Nah sekarang, kalau mencari arsiran, cari arsiran, itu uji 0,0. Uji 0,0 aja. Ke mana? Ke garis itu, ke Y kurang dari itu. Berarti 0 kurang dari sama dengan 0 ditambah 2. 0 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Betul dong. Berarti arsirannya menuju 0,0. Menuju 0,0 gitu. Ya wes ke bawah sini berarti. Jadi arsirannya shaded below gitu. Bayangannya ke bawah. Gitu kan bro? Easy ya. Nanti ada cara super easy-nya di nomor berikutnya aja deh gitu. Nah ini nomor maksudnya halaman berikutnya aja. Nomor 16 dulu sekarang. Di nomor 16 ini nggak ada sama dengan, berarti dia dash, putus-putus berarti. Ya kan, nggak solid gitu. Jadi bukan B, bukan D. Oh ini maksudnya ini below, ini below ini maksudnya. Gitu. Karena ini above, ini below-nya. Ya ini. Tinggal A atau C sekarang, bro. Nah sekarang piye? Sekarang kayak tadi, gambar garisnya dulu gitu kan, baru nanti uji titik gitu, uji titiknya. Nah sekarang ini kita nyari titik potong sumbu X itu bisa kayak gini, atau main tutup aja deh. Ini dicoret dulu gitu, anggap aja nggak ada Y-nya. Berarti 4X sama dengan 12. 12 bagi 4, 3 kan ya. Berarti X-nya memotong di 3. Memotong di 3, 1, 2, 3 sini gitu. Nah mencari titik potong sumbu Y, X-nya dihilangin dulu, ditutup gitu. Berarti min 3Y sama dengan 12, Y-nya 12 bagi min 3. 12 bagi min 3, min 4. Oh ini berarti masih ke bawah min 4. Ini min 4 short gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah disitu berarti dia sini min 4. Tarik garis yang melaluinya, short gitu. Nah sekarang baru uji titik ke sini. 0 gitu kan ya, 0 diuji titik 0 lebih dari 12. Itu benar apa salah? Salah dong gitu. Kalau salah berarti arsirannya menjauhi 0,0. Kalau salah berarti menjauhi 0,0. Yang menjauhi 0,0 ke sini kan bro. Ini kan 0,0 nya gitu. Berarti dia shaded below lagi gitu. Bayangannya ke bawah lagi. Gitu ya, easy ya. Itu di nomor 16. Next aja di nomor 17. Nomor 17. Nah ini. Cara easy-nya gini bro.
Cara super easy-nya, tadi bisa cara super easy-nya, bisa dilihat gini ya. Kalau mencari daerah arsiran, menentukan daerah, itu terserah ngelihatnya apakah mau dilihat X-nya atau ngelihat Y-nya, suka-suka. Kalau dilihat X, ingat sumbu X itu kan kiri kanan. Berarti ngomong arsirannya kiri kanan. Kalau ngelihat Y, ngomong arsirannya atas bawah. Kayak tadi ya, above, below gitu. Enakan atas bawah daripada, ya tergantung sih ya. Ada yang ngelihatnya kiri kanan, ada yang bisa atas bawah, hanya atas bawah. Kita apa? Atas bawah aja ya. Kalau kiri kanan boleh nanti ikutin aja. Nah, menentukan daerah itu lihat salah satu koefisien aja. Lihat salah satu koefisien. Boleh Y atau X. Andai Y-nya. Andai Y-nya. Oke. Kalau Y tadi kan kita ngomongnya atas bawah. Ya kan ngomongnya bisa atas atau bawah. Arsirannya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan koefisien garis itu Y, koefisiennya. Pertama, koefisien Y-nya positif. Yang kedua, koefisien Y-nya negatif. Gitu. Koefisien Y positif dan koefisien Y-nya negatif. Koefisien lo ya, bukan itunya. Bukan angka potongannya, titik potong, bukan. Nah, kalau koefisien Y-nya positif, terus tandanya lebih dari, maka arsirannya ke atas. Maka ke atas atau langsung aja atas gitu aja ya. Kalau dia lebih dari, dia pasti ke atas arsirannya. Kalau kurang dari, maka ke bawah. Gitu. Kalau kurang dari, ke bawah. Mau pakai sama dengan, mau enggak, bedanya kan cuman putus-putus atau solid ya tadi, atau tebal. Nah, kalau di yang minus, itu kebalikannya bro, lawannya bro. Kalau yang lebih dari ke atas, kalau yang ini lebih dari, saat Y-nya negatif, dia malah ke bawah bro. Kalau yang kurang dari malah ke atas bro. Gitu. Oke? Itu cara easy-nya. Yang tadi pun bisa sebenarnya. Yang tadi mau diselesaikan pakai cara ini. Gitu. Nah, ini dia super easy-nya. Oke. Nah, sekarang gini. Yang di soal ini, persamaan garis. Gitu. Yang melewati kedua sumbunya, tadi belum sempat dibahas ya. Ini kalau melewati sumbu-sumbunya, andai di sini tuh A, titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu X, andai B, maka persamaan garisnya tinggal dikali gini aja bro. Gitu. Berarti persamaan garisnya itu AX plus BY sama dengan A kali B. Ini persamaan garisnya. Gitu. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini berarti persamaan garisnya yang di soal itu jadinya apa? 3X kan jadinya ya. 3X gitu. Yang ini min 4Y sama dengan min 12 berarti. Nah, dipindah ruas ternyata disanain karena ini tuh di sebelah kanannya 0. Berarti ini 3X min 4Y ditambah 12. Nah, tandanya apa nih? Lebih dari atau kurang dari? Oh ya, yang min 4Y plus 12. Nah, ini. Berarti bukan ini, bukan ini, bukan ini. Gitu. Nah, sekarang lihat Y-nya. Y-nya kan negatif. Y-nya negatif. Ini ke atas. Ini atas. Berarti kalau negatif atas, tandanya apa? Tandanya malah kurang dari. Gitu. Oke kan? Jadi jawabannya yang cek aja dengan uji titik dengan yang tadi uji titik. Pasti betul. Gimana? Easy, mantap? Easy dong. Coba di nomor 18 kerjain dulu sendiri. 10 detik. Mudah ini. Next. Nih di nomor 18. Ini kan tinggal dikaliin aja. Berarti kalau dikaliin apa? 4X ditambah 6Y sama dengan 24 kan? Dibagi 2 bisa bro. Dibagi 2 berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Pindah ruas 12-nya. Berarti 2X ditambah 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, ini positif Y-nya. Kalau positif normal aja. Positif terus ke bawah. Berarti normal. Berarti ya kurang dari. Gitu. Ya kan? Kalau dia negatif, harusnya atas itu lebih dari. Tapi karena negatif, maka jadi lebih dari. Ya kan?
gitu. Kurang dari maksudnya. Kalau ke atas, kalau negatif malah jadi kurang dari harusnya. Kayak di nomor 17. Kalau ini normal, ini tetap kurang dari. Jadi 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Enggak usah. 12-nya tetap di sana. Tadi sini. 2x plus 3y kurang dari 12. 2x plus 3y, nah ini. B. Oke, bro. Easy kan? Mantap. Next. Nah, oke. Sama kayak tadi. Sekarang gini, cari titik potong dengan masing-masingnya. Yang jelas ini arsirannya ke atas. Ini arsirannya ke atas. Karena ini kan minus 3y. Ini kurang dari. Berarti parsirannya pasti ke atas. Ini salah. Ini salah. Ini atas nih ya. Ini atas. Oke. Ada 3. Berarti gini habis itu. Cari titik potongnya. Titik potong sumbu X-nya. 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 6 kan? Positif 6. Ini 6. Oke, betul. Ini salah. Ini bukan 6. Ini salah. Ini min 6. Salah berarti. Ya udah yang ini. Ya kan? Kan gitu. Kalau nyari titik potong sumbu Y, 12 dibagi min 3. 12 bagi min 3 min 4. Cocok kan? Ya kan? Easy kan ya? Cuma dilihat gitu. Next. Di nomor 12. Nomor 12, tentukan nilai maksimum dari fungsi itu dari sistem itu. Oke, sistemnya dulu kita lihat dulu, bro. Sistemnya 2x plus 3y lebih dari 12. Jadi kan titik potong sumbu X-nya berapa? Titik potong sumbu X-nya 12 bagi 2 dong. 12 bagi 2, 6. Titik potong sumbu Y, 12 bagi 3, 4. Tarik garis. Nah gitu. Nah, anggap aja bagus. Lebih dari berarti karena ini positif ya, berarti ke atas. Positif lebih dari kan ke atas. Nah gitu. Sekarang garis yang X kurang dari 6, X kurang dari 6 saya pakai yang hijau. X kurang dari 6 saya pakai yang hijau, berarti X sama dengan 6 ini. Kalau kurang dari, X yang kurang dari yang kecil-kecil itu sebelah kiri, X yang kecil-kecil gitu. Lalu yang pakai pink, Y sama dengan 4, ini Y sama dengan 4. Kalau kurang dari, berarti ini. Nah, berarti daerahnya bentuk yang ini. Gitu kan, bentuk segitiga itu. Nah, kalau mencari maksimum value, yang diuji itu uji titik sudut, bro. Jadi, uji titik sudut. Kemana? Ke F tadi. 3x ditambah 4y. Nah, masing-masing titik sudutnya saya namain ya. Ini A, ini B, ini C. Gitu, bro. A-nya jelas 0,4. Ya kan ini? B-nya jelas 6,4. Ya kan perpotongan ini. Yang ini C-nya jelas 6,0. Masukin ke sini aja masing-masingnya. Oh, kayaknya di 6,4 ya. 0,4 dimasukin. Berarti 0 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16 gitu. B-nya 6,4 dimasukin. Berarti berapa itu? 18 ditambah 16 sama dengan 34. Ya udahlah, B langsung. Gitu, bro ya. Easy. Itu 20 soal kita tentang garis-garis. Kalau ada yang mau request lagi atau mau nambahin soal, sebenarnya kalau kalian mau request soal, mention aja saya gitu. Kalau saya sempet saya bales ya. Kebetulan beberapa hari ini lagi sibuk, maaf banget gak sempet bales yang di grup Telegram sama yang chat pribadi. Kalau mau nanya atau request materi di kolom komen aja deh, nanti saya baca kok. Ya, makasih yang udah nonton, semoga keterima di PTN pilihan pertama. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.